Adapun masalah mertua, bukan jatah. Bukan beginilah, ada sebagian, kalau kita memberikan kepada orang tua kita, kita harus memberikan mertua. Oh, enggak begitu. Harus sama, oh enggak begitu juga. Mana kepentingannya, kebutuhannya dong. Kalau mertua saya lebih perlu, saya dahulukan dong. Orang tua saya sudah cukup, kan begitu. Yang enggak boleh adalah kita itu menghalangi pasangan kita berbuat baik dengan keluarganya. Pada seorang perempuan tiba-tiba melihat, mendengar suaminya berbagi kepada bapak ibunya sendiri, dia marah. Ini adalah istri yang tidak mengerti makna kasih dan cinta, tidak pandai merayu. Seorang suami, laki-laki, itu punya tanggung jawab banyak. Kalau adiknya fakir, dia punya tanggung jawab loh ya. Makanya dalam pembagian waris, kenapa seorang laki-laki diberi oleh Allah lebih dan sebagainya? Karena tanggung jawab besar. Jadi kalau seandainya saya punya adik perempuan, kakak perempuan kok fakir, jatuh fakir, bapak ibu saya jatuh fakir, kewajiban nafkahnya ke saya. Otomatis itu. Nah, makanya sebagai seorang suami kalau berbuat baik kepada bapak ibunya yang fakir dan sebagainya sah. Tidak harus ngomong kepada istrinya. Maka kami mendengar di akhir-akhir katanya harus ngomong, berita katanya ada, kalau ada kemarin ada harus ngomong kepada istri. Oh enggak. Kecuali istrinya memang orang benar dia. Di saat bicara tentang abah ibuku lagi nggak mampu mendukung, ada istrinya nggak benar. Kalau nggak benar nggak perlu dikasih tahu. Kenapa dikasih tahu? Dia bakal marah-marah. Sementara ibunya sendiri, maksudnya asal ibu saya perlu, ayah saya perlu bantuan tidak saya bantu, dan saya mampu, kan aneh. Nah begitu. Jadi ada hal-hal yang aneh itu karena kurangnya ilmu, kurang pandangan. Begitu sebaliknya. Kalau istri saya punya rezeki, punya uang, membantu ibunya sendiri ya suka-suka dong ibunya. Kalau perlu harus saya menambah dong. Mungkin kalau saya melihat istri berderma membantu ibunya, mengasih uang, saya tanya, berapa kau kasih? 1 juta. Ya kita akan tambah agar lebih banyak lagi, lebih sempurna dalam memberikan pertolongan. Yang unik itu melarang itu loh yang saya heran. Ini pernah kejadian di alam nyata. Kejadian di alam nyata. Yang saya heran, hidup kok seperti itu. Ada seorang ibu, dia bercerita, Buya saya sudah dapat gaji. Gimana hukumnya saya memberikan gaji saya kepada ibu saya yang janda? Tanpa sepengetahuan suami saya. Saya bertanya, itu duit siapa? Duit saya, Buya. Kalau duitmu sendiri, Bu, biasa kau berikan kepada siapa saja. Apalagi pada ibumu sendiri. Alhamdulillah. Jadi tidak usah. Duitmu kan? Iya duit saya, Buya. Kalau duitmu nggak ada masalah. Cuman kami bertanya, memangnya kenapa sih, Bu? Kalau ketahuan sama suamimu, kok gitu aja kok tidak diketahui sama suamimu? Ia menjawab, suami saya marah-marah, Buya. Masya Allah, innalillah. Ini suami model apa? Ngelihat istrinya berbuat baik marah-marah ini. Saya nyatakan suami dungu seperti itu. Mestinya mendukung kalau istrinya ingin berbuat baik kepada ibunya sendiri. Ibunya sang istri sendiri. Dia ingin berbakti pada ibunya yang melahirkannya. Ingin berbakti pada ayahandanya misalnya. Apalagi tadi, ibunya seorang janda fakir. Suami mendukung dong. Kalau perlu mengingatkan, wah istriku, kalau ingin bantu, tolong kasih tahu saya biar aku tambah. Itu suami yang benar. Begitu juga ada kisah sebaliknya. Ada seorang suami berkata, Buya gimana hukumnya? Kalau saya memberi kepada ibu saya dan adik perempuan saya, ayah saya meninggal dan kebetulan fakir. Jadi kemudian saya yang paling berhasil, saya membantunya. Gimana hukumnya? Kalau saya membantu ibu saya tanpa sepengetahuan istri saya. Saya tanya, istrimu sudah kau kasih nafkah? Oh sudah. Selagi istrimu sudah kau cukupi nafkahnya, kamu boleh berbagi kepada siapa saja. Ke masjid sana, masjid sini. Termasuk ke istrimu, ke ibumu sendiri, ke adikmu sendiri. Yang fakir itu. Bahkan tidak fakir pun boleh, bukan hanya karena fakir. Lalu orang itu bertanya, tapi istri saya nggak tahu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, duitmu sendiri ya, kan? Dan sudah kau bernafkah istrimu. Iya sudah Bu ya, alhamdulillah. Dia ngomong begitu. Lalu saya bertanya, memangnya kenapa sih istrimu kalau melihat kamu membantu ibumu sendiri? Dia mengatakan istrinya marah-marah, cemberut sebulan. Masya Allah, innalillah. Ini perempuan model apa semacam itu? Tidak boleh dalam hidup anda, wahai kaum muslimin. Tidak boleh bang, dalam hidup anda. Kalau ternyata suami anda punya berbagi, mau sedekah, bangun masjid, suka-suka. Yang penting kebutuhan anda dicukupi. Bukan harus berapa pengeluaran suami dan sebagainya. Itu urusan. Yang penting kebutuhan sudah tercukupi. Sama. Seorang suami, kalau ternyata seorang istri punya kekayaan melimpah, nggak harus tahu berapa duitmu mau diambil. Nggak boleh juga. Seorang istri punya kekayaan. Dia mungkin punya harta warisan, ada orang ngasih hadiah.
Bukan serta-merta milik seorang istri lalu milik suami, nggak ada. Hak milik itu dijaga dalam Islam. Bukan berarti kalau milik istri adalah kalau kamu dapat duit, wahai istriku, berarti jatuh milikku. Kekayaanmu milikku, nggak boleh. Orang istri bisa kaya raya. Kalau ternyata pisah, dia punya kekayaan, bisa mandiri dengan kekayaannya. Artinya, kalau seorang istri punya penghasilan, ya suka-suka, urusan dia, duitnya dia. Dia ingin nabung, ingin berbagi pada sanak kerabat dan saudaranya, jangan dihalangi juga. Biarpun dia seorang istri di bawah naungan kita imamnya. Atau sebaliknya seorang imam, apalagi seorang laki-laki. Anda istri jangan cerewet, jangan ada ngurusi dia. Yang penting di kebutuhan Anda dipenuhi, urusan sekolah Anda dipenuhi. Karena dia adalah orang yang baik, punya saudara, punya fakir miskin, punya macam-macam. Tidak bercerita pada Anda, masalah yang penting kebutuhan Anda tercukupi. Wajar. Gitu loh. Anda tercukupi wajar, bukan cukup-cukup ngempet. Artinya wajar. Artinya nggak harus seperti itu, harus istri tahu dan sebagainya. Cuman indahnya berbuat baik itu sama-sama tahu, agar saling dukung, agar nuansa rumah tangga itu saling membantu. Contoh, seorang suami mau berbagi kepada ibunya sendiri, ngomong, yang aku akan ngirim kepada ibuku 5 juta. Ngomong kepada istri, istrinya dengar, bang, masa cuma 2 juta bang, saya tambah 5 juta bang. Begitu, seorang istri juga begitu, ingin bantu kepada ibunya, bang, saya mau transfer ke ibu, ini ada uang kok, berapa sayang? 3 juta. Jangan 3 juta dong, saya tambah 3 juta. Jadi begitu, saling dukung. Makanya kalau saling mengganggu, ini hilang keberkahan hidup. Dan dia tidak mengerti merayu cinta. Tidak mengerti bercinta yang indah. Ketahuilah wahai para istri, Anda pun akan tersentuh loh ya. Hati Anda jika suatu ketika suamimu tiba-tiba menyiapkan hadiah untuk ibumu. Begitu juga wahai para suami. Lihat, wahai para suami. Engkau pun lihat akan terpesona dengan akhlak istrimu kalau tiba-tiba diam-diam dia sering membentuk ibumu sendiri. Maka sebetulnya lihat akan menjadi satu kepedihan di saat Anda sebagai seorang istri tiba-tiba berbuat baik kepada ibumu sendiri, lalu sang suami marah-marah. Anda pedih, bisa saja hilang cinta pada akhirnya. Atau seorang suami di saat berbuat baik kepada bapak ibunya, kemudian sang istri tahu, kok kemudian istri itu mendumel, rewel, ketahuilah akan hilang cinta dari sang suami tersebut. Karena apa? Istrinya kurang peduli pada bapak ibunya. Maka dengar wahai para perindu kemuliaan, perindu kebahagiaan dalam rumah tangga. Ingat, ajari pasanganmu agar semakin hari semakin baik kepada orang tuanya. Bukanmu ya. Seorang istri mengajari suaminya untuk semakin baik kepada orang tuanya. Seorang suami mengajari istri untuk semakin baik kepada orang tuanya. Bukan saling melarang. Ini gak ngerti kok indah cinta. Biarpun katanya ngerti kemesraan, Anda tidak ngerti cara merayu yang dahsyat. Kemesraan dalam rumah tangga. Dan itu keberkahan di balik itu semuanya. Dan ingat, jika istrimu orang yang sangat baik dengan bapak ibunya, maka dia wanita solehah yang layak engkau menitipkan benih di rahimnya. Dan wahai istri, jika suamimu orang yang sangat baik dengan bapak ibunya, maka dia adalah laki-laki yang soleh yang layak menitipkan benih di rahimmu. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai saling melarang, itu aneh. Justru saling mendukung, membantu, hidup indah semacam itu. Itulah yang perlu kami sampaikan. Ingat, ini kok indah hidup seperti itu. Jangan hidup tanpa ilmu, tanpa bimbingan. Ya, bercinta pun juga ada cari kan merayu yang dahsyat. Anda akan terkagum-kagum dengan istri Anda kalau ternyata bertahun-tahun diam-diam yang membantu kepada ibu Anda tanpa sepengetahuan Anda. Iya kan? Senang. Begitulah ya. Jangan larang pasangan Anda untuk berbaik dengan pasangan Anda. Dan jangan Anda pengen tahu berapa yang dikasihkan. Yang pengen tahu tanda hati Anda ini nggak benar. Kalau kebanyakan akan marah-marah. Anda ini apa sih? Kok perempuan seperti itu? Kok suami kok seperti itu? Istrinya berbuat baik, ribut Anda. Duitnya sendiri. Mau dibagian bisa saya boleh kok. Ayo kita bangun hidup kita dengan mengambil keberkahan dari orang tua. Rumusnya sederhana. Ajari pasanganmu agar semakin baik kepada orang tuanya. Bukan orang tuamu, orang tuanya. Ini saja. Nuhibbukum fillah. Kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.